Sesaat lagi Anda akan mendengarkan dialog publik yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan dan Radio Dimensi Baru 93 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabik Pun. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Julfikar kembali menemani Anda di dalam acara dialog publik bersama narasumber yang sangat kompeten pada siang hari ini. Dan saya pada siang hari ini tidak sendiri karena di sebelah saya telah hadir Bapak Nurul Ihwan yang baru saja dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung untuk tahun 2019 sampai dengan 2024. Apa kabar Bang Ihwan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita panggilnya Abang aja ya, Bang Ihwan. Boleh. Ya. Oke, sekedar untuk pengantar pada dialog publik pada siang hari ini. Sekitar sepekan lewat, tepatnya Senin 2 September 2019, 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 sampai dengan 2024 diambil sumpahnya. Turut di dalamnya adalah legislator asal Dapil 2 Lampung Selatan, Bang Nurul Ihwan dari Partai PDI Perjuangan, salah satu legislator muda dan pendatang baru di DPRD Provinsi Lampung. Sebagai legislator yang mewakili kaum milenial, Nurul Ihwan tentu paham mengenai revolusi industri 4.0 yang saat ini ramai menjadi kiblat tumpuan industri masa depan. Dalam roadmap penerapan industri 4.0 yang dicanangkan pada April 2018 oleh Presiden Joko Widodo, ditargetkan akan ada 10 juta lapangan kerja pada industri ini di tahun 2030 mendatang. Dan bersama saya Julfikar, melalui topik Dewan Bicara tentang Industrialisasi Desa 4.0 telah hadir di studio di BFM 93.0 Bapak Nurul Ihwan. Oke, kembali saya sapa Bapak Nurul Ihwan, Abang. Sobat DB juga dapat berpartisipasi nanti, bisa bertanya, komentar dan opini di line telepon 0811 7900 930 serta WhatsApp, Facebook, dan Instagram di BFM. Baik, sebagai salam jumpa dari kami, kita nikmati dahulu sebuah lagu pilihan kami berikut ini. Selamat menikmati. Baiklah Sobat DB, dimanapun saat ini Anda berada, Anda masih bersama saya Julfikar dalam dialog publik di BFM 93.0 dengan topik Dewan Bicara tentang Industrialisasi Desa 4.0 bersama narasumber kami, Bang Nurul Ihwan. Sedikit profil tentang Bang Nurul Ihwan, beliau ini salah satu aktivis di berbagai macam organisasi. Betul begitu Bang ya? Benar Bang, topik saya panggil Bang juga ya. Oke, salah satunya adalah di Karang Taruna. Di Karang Taruna Lampung Selatan itu sebagai apa, Bang? Karang Taruna itu Bendahara Umum Kabupaten Lampung Selatan. Oke. Terus ada lagi di Repdem. Repdem ini salah satu organisasi massa sayap dari Partai PDIP Perjuangan ya, Bang? Benar. Itu sebagai ketua ya, Bang? Ketua DPC Lampung Selatan. Ketua DPC Lampung Selatan. Ada lagi KNPI Lampung Selatan. Nah, KNPI juga Abang terlibat juga di KNPI Lampung Selatan sebagai Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Nelayan. Oke, dan yang terakhir yang akan kita angkat topiknya pada hari ini di Desindo. Desindo itu sendiri apa ya, Bang? Desindo itu sebuah yayasan lembaga sosial. Jadi fungsi dia ngebuat desa lebih mandiri. Arti katanya bahwa ketika ada desa tertinggal, dia menuju desa yang mandiri gitu. Dan Desindo yang akan membantu desa-desa tersebut untuk menjadi desa mandiri. Benar. Salah satunya seperti itu ya Bang ya. Iya. Oke, kita lanjut ke dialog kita pada sore hari ini. Sedikit saya bertanya ini Bang, tentang apa sih revolusi industri 4.0 itu sendiri? Revolusi industri 4.0. Jadi saya sederhanakan ya, karena revolusi industri 4.0 ini cakupannya luas gitu. Jadi saya sederhanakan, kalau dulu kita industri itu hanya mengenal berubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, menjadi bahan jadi, kemudian
menggunakan alat-alat berteknologi. Nah, untuk revolusi 4.0 ini lebih menekankan kepada industri yang menggunakan teknologi informasi itu. Jadi artinya teknologi informasi sekarang yang sudah menggeliat ini kan hanya dinikmati oleh kalangan kita yang ada di perkotaan gitu. Jadi kalau orang jual sayur di kota udah bisa pakai WhatsApp salah satunya, udah pakai media Facebook salah satunya. Ada juga yang tanam.com itu dia tidak punya lahan tapi dia bisa panen cabai, panen jagung, salah satunya itu gitu. Jadi lebih menggunakan kepada teknologi informasi untuk satu bentuk industri apapun itu gitu. Jadi seperti semacam industri startup ya Bang ya. Industri startup atau memanfaatkan teknologi. Iya. Itu bagian salah satunya. Salah satunya. Jadi ada banyak berarti. Banyak ada karena banyak, cakupan bukan hanya teknologi itu aja. informasi teknologi industri 4.0 ini cakupannya sangat luas. Makanya saya bilangin kita sederhanakan bahwa industri yang menggunakan teknologi informasi gitu. Jadi efisiensi dari industri itu udah sangat besar gitu. Jadi kalau di luar negeri itu udah hampir menghilangkan fungsi manusia. Kalau di Indonesia mungkin masih ada ya gitu. Jadi kalau di sana masak itu sudah nggak lagi menggunakan tenaga manusia, lebih udah robotik gitu. Jadi artificial intelligence. Nah, benar itu. Oke. Nah, kalau untuk strategi dalam mendorong revolusi industri di tingkat desa itu menurut konsep Bung Ihwan seperti apa? Kalau saya lebih menekankan kepada kebijakannya dulu ya. Kebijakan di level pemerintah daerah ya? Ya, pemerintah daerah terus meneruskan kepada pemerintah desa gitu. Jadi kalau kebijakan ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan diteruskan oleh pemerintah desa, otomatis desa pun akan menjalankan ini dan menikmati gitu. Karena dengan revolusi industri 4.0 ini kita tidak ada batasan untuk mendistribusikan dari produksi di masyarakat di desa gitu. Jadi kalau dulu misalnya kita jual cabai harus ke pasar impres ya kalau di Lampung Selatan, di Kalianda gitu ya. Tapi dengan ada revolusi industri 4.0 kita bisa jual cabai ini yang belinya orang Cina langsung dari Cina ya langsung ekspor ya. Iya. Bisa Ekspor, gitu. Artinya yang paling utama adalah kebijakan dari pemerintah daerahnya dulu. Sampel Bang, Bung Ihwan, contoh kebijakan Pemda yang diharapkan itu seperti apa Bang? Nah misalnya gini, setiap desa yang ada di Lampung Selatan mengaktifkan web system ya, bukan website ya, web system. Jadi web system itu dia sudah ada konten marketplace-nya gitu. Jadi misalnya ada industri singkong di desa dimasukkan ke konten marketplace-nya web sistemnya desa. Jadi masyarakat di sekitaran desa yang ada di situ sampai masyarakat luar dari desa situ pun bisa melihat. Jadi distribusi produk dari industri desanya itu akan maksimal hasilnya gitu. Itu salah satunya. Salah gitu. satu contoh kebijakan. Dan paling utama adalah dari kepala desanya sendiri gitu. Jadi bagaimana si kepala desa melihat revolusi industri ini bukan satu bentuk ancaman tapi peluang. Peluang bagi desa untuk lebih memaksimalkan lagi potensi yang dimiliki desanya gitu. Termasuk meningkatkan kualitas SDM, aparatur desa. Itu bagaimana yang cara memanfaatkan e-commerce, website segala macam di desa. Oke, sangat menarik para pemirsa topik kita pada siang hari ini. Lanjut Bung Ihwan, mungkinkah revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini mampu meningkatkan derajat desa di Lampung Selatan khususnya, Bung? Sangat memungkinkan dan sangat memungkinkan ya. Sangat memungkinkan karena kalau dulu kita berusaha atau kita mencari peluang lah, peluang ekonomi itu kan kita harus lari ke kota gitu. Kalau seandainya minimal
desa tempat masyarakat kita berada sudah ada jaringan internet, dia nggak perlu buka warung sebenarnya. Itu salah satu kecil ya. Artinya apa? Dia bisa memanfaatkan dari marketplace yang ada. Salah satunya misalnya Tokopedia. Ya kan? Ada pemahaman masyarakat desa yang belum meyakinkan belanja lewat marketplace. Nah, itu bisa jadi sarana kita untuk usaha gitu. Tapi beberapa saya lihat di Lampung Selatan udah mulai ada yang berjualan di Facebook, grup WA, salah satunya itu. Jadi artinya kemungkinan besar ini mensejahterakan masyarakat desa sangat memungkinkan sekali gitu. Karena selama ini kan masyarakat desa itu hanya menjadi objek, ya kan, satu bentuk objek bagaimana seolah-olah masyarakat desa kita ini susah, ya kan, harus dibantu oleh kebijakan. Kalau dengan ada revolusi industri, jadi potensi kapital yang masuk ke dalam desa itu sangat memungkinkan sekali gitu. Jadi untuk mensejahterakan dari masyarakat desa dengan adanya revolusi industri terbukanya sangat lebar, sangat luas sekali jangkauannya. Luas, gitu. Dan jangkauannya mungkin bisa seluruh dunia kalau sudah memanfaatkan jaringan internet kita. Iya, karena dunia sekarang sudah tidak ada batas. Tidak ada batas, benar sekali. Untuk Lampung Selatan sendiri, Bung Iwan, sepertinya memang sudah ada beberapa desa yang sudah memanfaatkan teknologi informatika ya, yang kita sebut desa pintar. Ya. Ada kegiatan atau proyek dari Desindo khususnya di Lampung Selatan terhadap desa mana aja yang sudah dibina. Kalau yang masuk pembinaan intens belum ya, karena ini saya udah jadi pembicara di forum-forum baik itu aparat desa yang diadakan oleh pihak kecamatan, mungkin sekitar 4 sampai 5 kecamatan lah gitu. Ini yang jadi persoalannya adalah visi dari kepala desanya dulu gitu. Jadi kepala desa dia harus punya pandangan terhadap revolusi industri 4.0 ini, bahwa ini adalah peluang. Tapi kalau seandainya kepala desa tidak memiliki visi tentang manfaat dari revolusi industri 4.0, ini pun akan menjadi ancaman menurut saya gitu. Karena apa? Karena kita masih tradisional untuk mengirim barang mentah, barang yang sudah jadinya kita nikmati gitu. Jadi kalau dari sisi Desindo emang belum ada pembinaan intens, karena sifatnya Desindo ini kami menunggu, misalnya ada satu desa yang ingin dirubah menjadi desa pintar atau desa mandiri, itu kita siap gitu. Tapi yang intennya sampai kepada tahapan desa mandiri emang belum, karena hanya biasanya Desindo dilibatkan hanya untuk satu membuat program seperti sistem informasi desa itu aja gitu. Oke. Nah, kalau menurut Bung Iwan sendiri, sudah seberapa siapkah masyarakat desa untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dan bagaimana agar pengembangan dan pemberdayaan kemandirian desa bisa dilakukan di industri saat ini, Bung Iwan? Kalau seberapa siap, sebenarnya teknologi ini kan siap tidak siap. Harus siap gitu. Harus siap. Ya, terus apa tadi yang terakhir? Bagaimana kemandirian desa. Jadi sekarang ini dengan undang-undang desa itu sebenarnya kan si kepala desa harus mengajak masyarakat desanya untuk menjelaskan dari manfaat. Yang pertama adalah manfaat revolusi industri 4.0. Yang kedua, dia pun harus menjelaskan ancaman dari revolusi industri 4.0. Nah, apa yang terjadi sekarang, namanya perang dagang ini adalah akibat dari revolusi industri 4.0 salah satunya. Gitu. Jadi dua kekuatan ekonomi besar dia perang karena dominasinya sudah agak miring, berada di pihak dari Cina. Nah, ini harus disikapin, dan saya sudah sering menjelaskan di pelatihan tentang aparat desa. Ekonomi Indonesia ini akan bertahan ketika
desa itu membuat basis industrinya. Gitu. Jadi tidak lagi dia menjual barang mentah gitu. Tapi kemudian kita menikmatin barang jadinya. Ini kan sangat lucu. Iya. Misalnya kita kirim singkong. Iya. Beli keripik singkongnya itu di Bandar Lampung. Menurut saya kan sebenarnya bisa desa membuat keripik singkong yang seperti yang ada di Bandar Lampung. Nah, itulah perlu ya sih kepala desa untuk menyiapkan semuanya. Menyiapkan dari bagaimana satu bentuk potensi desa itu terintegrasi dari mulai dia produksi sampai kepada distribusinya. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab bersama di desa itu sendiri. Dari mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kemandirian desa tersebut. Iya, karena undang-undang desa itu stimulannya itu adalah musyawarah desa. Artinya si kepala desa melakukan apa-apa dia harus persetujuan dari masyarakat. Persetujuan dari musyawarah desa betul. Sendiri. Makanya kita juga mendorong masyarakat desa ketika ada kepala desa punya program yang sangat baik untuk masyarakat desa, saya pikir harus didukung. Disupport penuh. Iya, didukung penuh karena tantangan ke depan soal ekonomi ini sangat berat. Sangat berat, betul sekali. Gitu. Iya. Dan memang tidak bisa dielakkan. Nggak bisa. Bahwa pendatang misalnya dari Cina itu sudah siap menerkam istilahnya. Nggak Jadi bisa kita juga harus siap. Karena kita ini kan telat soal industrialisasi gitu. Dulu Cina belajar di Indonesia juga salah satunya. Tapi kita ada beberapa kebijakan kita yang salah. Akhirnya kita tertinggal. Orang dulu tahu ya kan Cina ini hanya buat gunting. Terus itu kunci. Terus itu gembok, palu gitu. Sekarang mereka bikin pesawat tempur, pesawat terbang udah mampu. Dan itu sebenarnya dimulainya dari desa mereka industrialisasinya. Bukan dari kota terus mereka sebar ke desa-desa, bukan. Tapi industrinya berjalan itu dari desanya dulu. Jadi dimulai dari semacam UKM dulu lah ya. Iya, sebenarnya dengan UKM besar menjadi industri. Iya, dulu kan ada koperasi. Nah, saya pikir revolusi industri di Indonesia ini kalau dijalankan ini akan sangat besar karena potensinya besar ya. Iya, karena apa? Kita punya dua kultur. Kultur kita itu adalah musyawarah mufakat dan gotong royong. Gitu. Artinya itulah yang akan menjadi pedoman kita untuk maju di era industri 4.0 ini. Gitu. Oke. Sangat menarik topik pada sore hari ini. Baik Sobat DB dimanapun Anda berada, kembali saya membuka di jalur telepon 0811 7900 930 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada anggota DPRD Provinsi Lampung, Dapil Lampung Selatan dengan Bung Nurul Ikhwan. Silahkan kita buka di line telepon tersebut dan Anda juga bisa bertanya di Facebook atau Instagram kita yang akan dijawab langsung oleh Bung Nurul Ikhwan. Tapi sebelum kita membuka line telepon tersebut, mari sejenak kita nikmati lagu berikut ini. Selamat menikmati. Sobat DBFM dimanapun saat ini Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Dialog Publik bersama narasumber dari anggota DPRD Provinsi Lampung, Bung Nurul Ikhwan. Kembali ke Sobat DB. Masih dibuka di line telepon 0811 7900 930. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa dapat langsung bertanya ke Bung Nurul Ikhwan. Ini ada satu pertanyaan Bung Nurul Ikhwan. Kita buka dulu satu pertanyaan ini dari Kodrat. Assalamualaikum, saya Kodrat. Pertanyaannya adalah, desa mana yang jadi target utama di bidang 4.0 ini dan langkah apa yang harus ditempuh? Terima kasih. Jadi Bung Kodrat atau Noval Alif ini bertanya, mungkin hampir sama seperti yang saya tanya tadi ya. Desa mana yang sudah yang menjadi target utama di bidang 4.0 ini? Mungkin khususnya untuk Lampung Selatan atau di luar Lampung Selatan. Silakan Bung Iwan. Kalau desa itu sebenarnya tidak ada spesifikasi ya, karena kita kan membuka diri. Artinya bagi desa yang ingin menjadi desa yang menjadi desa politan, silakan
hubungin ke kami gitu. Itu Desindo. bisa. Ya. Sekretariatnya di mana, Bung? Sekretariatnya di Gang PU. Gang Jalan PU. apa itu ya? Saya agak lupa untuk ini. Bandar Lampung ya? Iya, Bandar Lampung gitu. Atau bisa langsung ke saya boleh. Facebook Bung Ihwan Ya, bisa, boleh atau ke saya inbox. gitu. Nah, ya. Ya artinya desa mana. Terus sebenarnya lebih mengutamakan itu adalah kepala desa yang harus membuatkan satu bentuk kebijakan ataupun program untuk menjadi desanya lebih mandiri gitu. Ya. Itu mungkin dari buat Bang Kodrat ya. Bang gitu. Kodrat. Mudah-mudahan makin laris Ya. usaha ayam penyetnya. Amin. Itu tadi untuk Bung Kodrat. Jadi sampai saat ini Desindo itu masih mengharapkan ya, Iya. bahwa ada desa yang bisa dibina oleh Desindo itu sendiri. Iya, sebenarnya kami sangat menunggu ya. Sangat sebenarnya menunggu. untuk desa itu, karena sepanjang pengetahuan kami gitu, emang keterbatasan dari kapasitas desanya itu sendiri. Artinya terbatas di sini karena tingginya tantangan era industri 4.0 ini gitu. Makanya seharusnya emang hampir per 2 bulan sekali diadakan peningkatan kapasitas desa, baik itu buat aparatur pemerintah ya maupun bagi masyarakatnya, dan yang paling utama adalah bagi generasi muda yang ada di desa tersebut. Di desa gitu. tersebut. Peningkatan sumber daya manusianya sendiri. Iya. Oke. Lanjut Bung Ihwan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana soal pemerataan infrastruktur teknologi yang dapat dinikmati semua kalangan, khususnya yang ada di desa ya maksudnya. Iya. Atau kita masih tetap pada pendapat lama bahwa perubahan, globalisasi dan modernisasi ini adalah perusak kebudayaan. Nah, jadi memang ada seperti semacam ketakutan ya, bahwa ya. teknologi itu juga bisa merusak sebuah kebudayaan, namun ada sisi positifnya juga. Ini sebenarnya sangat menarik gitu. Kalau bicara pemerataan infrastruktur, jadi saya pikir di Lampung Selatan infrastruktur untuk mendukung teknologi ini adalah sudah hampir, bisa saya bilangin hampir 70-80% ya gitu, termasuk hardware ya, ataupun paling minim adalah handphone yang mendukung dari teknologi ini pun sudah dinikmati semua masyarakat kita gitu ya, termasuk jaringan internet gitu. Apalagi sekarang era udah berubah. Kalau dulu jaringan internet itu hanya dikendalikan atau hanya dikuasai oleh beberapa operator besar di Indonesia ini, tapi sekarang desa pun sebenarnya udah bisa jadi internet service provider, karena di Bapak Desa itu kan, kalau di Indonesia itu ada Bung Budiman Sujatmiko tuh. Dia sampai mendirikan telekomunikasi desa gitu. Artinya sebenarnya ini pun jadi peluang usaha bagi desa juga gitu. Jadi desa bisa mendirikan ISP sendiri. Artinya masyarakat tidak perlu beli ke operator. Ini salah satu ya, bukan sebagai promo gitu. Artinya karena luasnya layanan teknologi ini, artinya masyarakat desa ataupun pemerintahan desa bisa membuka ISP sendiri gitu. Artinya bisa WiFi internet desa atau komunikasi langsung tidak menggunakan operator yang umum pun sudah bisa, karena pemerintah udah membuka layanan itu seluas-luasnya gitu. Terus persoalan bahwa arus globalisasi ini bisa merusak kebudayaan, saya pikir ini PR kita semua ya, bukan PR perkembangan teknologinya gitu, tapi bagaimana kita teknologi ini malah meningkatkan dari kebudayaan kita gitu. Cuman persoalannya kita lebih senang menikmatin teknologinya ketimbang kita meningkatkan kebudayaannya gitu. Jadi kalau dulu dengan adanya sebelum adanya teknologi informasi ini, kita ini paling tidak senang berdebat di muka umum. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau sekarang kita udah nggak ada tedeng aling-aling lagi. Ketika beda kita debatin. Iya.
Sangat gitu. bebas kalau sangat sekarang. bebas gitu. Nah, itu yang harus kita hindari gitu. Ya kan? Artinya kebudayaan inilah yang harusnya yang tadi saya bilangin, masyarakat desa memiliki musyawarah mufakat dan gotong royong. Dan ayo sebagai kita anak bangsa, kita bangun lagi dengan adanya teknologi. Apalagi saya pikir teknologi ini seharusnya bisa mencerdaskan kita semua. Konsep mencerdaskan di sini bukan hanya intelektual kita gitu, tapi secara mentalitas ya kita pun harus bisa gitu, kita tingkatkan gitu, termasuk soal kecerdasan. Karena dengan adanya mesin pencarian Google itu, saya pikir kita bisa kuliah gratis. Makanya saya nggak yakin kalau misalnya masih ada orang bodoh di Indonesia ini, atau orang yang buta akan ilmu pengetahuan. Saya pikir sudah tidak ada lagi dengan adanya mesin pencarian Google gitu. Tinggal Makanya buka aja di internet ya. iya, jadi ada satu bentuk joke ataupun kalau saya itu bisa bilang lucu-lucuan di dunia ini. Setelah Tuhan, yang paling tahu adalah Google. Gitu. Ini Bang Topik gitu. Iya. Luar biasa. Itu salah satu. Jadi artinya saya nggak sepakat bahwa teknologi ini akan merusak kebudayaan. Gitu. Kalau soal globalisasi, emang ini jadi PR kita semua ya, karena kita nggak bisa nahan. Kayak di Lampung Selatan ini kan sebagai kota, bisa bilangin pendapatnya salah satunya adalah dari pariwisata gitu. Nggak mungkin, karena orang Barat nggak mungkin datang ke sini dengan menggunakan hijab yang dari Eropa Barat, karena terbiasa mereka. Karena mereka kan datang ke Indonesia ketika di sana musim dingin. Iya. Gitu ya kan, itu salah satunya gitu. Dan saya pikir di luar dari Indonesia mereka sangat berbudaya ya gitu. Cuman persoalannya, kenapa saya bilang berbudaya, di orang Belanda, orang Eropa ataupun orang Eropa Amerika, bahkan mereka sengaja datang ke sini hanya untuk belajar nari, gamelan gitu. Nah, ini yang tidak ada di negara mereka, ya, mereka cari. Ya, dan ini yang harus kita ciptakan iklim di Lampung Selatan ini, bagaimana anak-anak muda mempromosikan adat, kultur, dan kebudayaan, khususnya yang di Lampung Selatan. Karena kita ini kan agak heterogen nih, di Sangat multi ras lah, multi suku di Lampung Jadi Selatan. seperti Indonesia mini. Ya, Indonesia mini. Dari bahasa kita udah jarang menggunakan bahasa daerah, kecuali yang emang di rumahnya menggunakan bahasa daerah. Nah, ini sudah mulai kita ciptakan. Misalnya hari Jumat menggunakan bahasa daerah, mulai panggilan. Terus lagi di rumah-rumah diadakan lomba-lomba tari kebudayaan. Itu salah satu ya, artinya bukan alasan teknologi ataupun alasan globalisasi. Karena globalisasi ini emang nggak bisa kita hindari. Tidak bisa dihindari. Iya. Dan harus kita hadapi. Cuma kita juga harus persiapkan ini. Artinya biarin moralitas masyarakat kita itu malah lebih baik dengan adanya teknologi. Jadi kita ada perbandingan ya. Dengan kebudayaan yang lain. Iya. Bukankah kita bisa melihatnya juga dari internet? Ya, bisa. Bahwa ini bagus atau ini tidak bagus. Bisa itu. Jadi jangan dijadikan sebagai kekhawatiran. Enggak harus jadi kekhawatiran sebenarnya. Teknologi itu sebenarnya bisa juga menunjang kebudayaan itu sendiri, untuk promosi, untuk memperkenalkan ke dunia luar. Jadi kita manfaatkan dengan sebijak-bijaknya. Iya. Nah, oke. Untuk Indonesia sendiri, Bung Iwan, apakah sudah siap menghadapi revolusi industri 4.0 dan dampak positif dan negatif apa saja yang dibawanya? Kalau ditanyain siap, saya pikir kita emang harus siap. Ya, siap tidak siap harus siap tidak siap, karena ini udah satu iklim globalisasi, kita harus siap gitu. Persoalan ada atau tidak sisi manfaatnya yang pertama, yang kedua ada atau tidak ya sisi negatifnya, pasti ada gitu. Sisi positifnya, kita akan terbangun ekosistem kompetisi gitu. Artinya gini, kalau dulu misalnya kita ambil sederhana aja lah, sendal gitu. Sendal itu dulu hanya didominasi dengan satu produk aja gitu. Misalnya
kita berasumsi bahwa produk yang di mall itu lebih berkualitas gitu. Nah, dengan adanya teknologi informasi atau industri 4.0, pilihannya udah sangat banyak soal satu produk yang berkualitas aja. Itu salah satunya gitu ya. Artinya terus yang kedua, seharusnya ini juga jadi manfaat positif. Indonesia ini udah dijadikan satu bentuk pasar global gitu ya. Artinya seharusnya kita pun bisa memanfaatkan industri 4.0 ini untuk memaksimalkan industri yang kita punya gitu, dengan melihat dari kompetisi yang ada gitu, dari sisi harga, kualitas, terus itu bahannya ya, itu salah satu biar ya, bisa bersaing di luar juga, ya jadi meningkatkan bersaing secara kualitas global gitu ya kan, karena produk Indonesia ini sebenarnya masuk produk premium, produk berkualitas gitu, tapi secara marketable kita selalu kalah gitu. Nah, ini jadi satu bentuk perhatian buat Pemda, termasuk buat pelaku ekonomi gitu. Ya kan, jangan sampai lagi kita juga nggak bisa menutup diri dengan produk negara A, negara B, nggak bisa dengan globalisasi ini gitu. Oke, ini ada satu penanya ini dari akun Facebook kita, Bung Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin bertanya kepada narasumber dari Bapak Nurul Ikhwan. Pertanyaan adalah, adakah treatment atau trik agar pembinaan menuju desa berteknologi dapat lebih diterima dengan tangan terbuka, mengingat kendala yang paling berkenan dengan infrastruktur pengadaan teknologi tersebut adalah sumber dana? Demikian pertanyaan saya, terima kasih sebelumnya. Wassalam. Dari JDC Team Jalan Tara. Ya, ini komunitas ini ya, JDC Ini Team sebenarnya startup Lampung Selatan ini. Startup Lampung Selatan. Iya. Halo. Selamat Kalau sore startup, untuk JDC Team. Iya, kalau misalnya ada pembinaan atau tidak, nah itu ini yang lagi masalahnya ini, Dewan Provinsi tidak bisa intervensi kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan termasuk desa-desanya gitu. Artinya ini pun seharusnya jadi perhatian juga gitu. Jadi perhatian oleh kita semua, tidak hanya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tapi juga pemerintah kecamatan maupun pemerintahan desa. Bagaimana desa bisa menjadi desa pintar gitu. Artinya kebijakan-kebijakan itulah yang menentukan bagaimana desa itu bisa menjadi desa pintar, desa mandiri, desa termasuk desa berkarya gitu. Artinya saya selaku anggota Dewan Provinsi hanya mungkin bisa ngasih masukan-masukan, tidak bisa memberikan satu bentuk kebijakan. Tapi ya mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Yang kebetulan ini radionya plat merahnya pemerintah Kabupaten milik Lampung, pemerintah daerah. Ya, milik pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan ini juga mudah-mudahan disaksikan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa gitu. Artinya persoalan tentang satu hal itu tidak semuanya disebabkan oleh masalah sumber dana gitu. Saya pikir itu bisa disiasatin dengan pola-pola yang lainnya gitu. Saya pikir itu cukup. Iya, karena konsep yang ada di desa itu kan pasti berbeda ya, Bung Iwan ya. Iya. Konsep yang bisa diangkat untuk meningkatkan industrialisasi desa itu sendiri, setiap desa pasti berbeda-beda, tergantung karakteristik dari desa itu sendiri. Tapi emang persoalan di Lampung Selatan ini pernah jadi ada acuan itu sekitar beberapa persen dari APBD atau dari dana desa atau ADD dan DD yang diterima oleh desa. Jadi ada Perbub kalau nggak salah gitu. Nah, ini juga menjadi satu bentuk masukan juga. Mudah-mudahan ini kan bisa didengarkan. Multi persepsi persoalan Perbub itu, multi persepsi yang membuat si pemerintah desa ini seolah-olah tidak bisa bergerak bebas. Oh, itu ya, mudah-mudahan Bang Topik itu masalahnya di mana, Bung Iwan? Mungkin nanti saya akan lihat lagi ketika mereka mau bangun BUMDes ya.
Angka BUMDes itu kan kalau di Undang-Undang Desa jelas maksimal kalau nggak seingat saya itu sekitaran 60% ya dari maksimal ya. Maksimal ya. Iya, artinya tidak juga ada batasan karena poinnya adalah musyawarah desa. Tapi di dalam Perbub Lampung Selatan soal BUMDes dan hal yang berkaitan dengan dana desa itu emang ada menyebutkan batasannya. Besarannya. Nah, batasan lah. Batasan. Besaran mungkin tidak akan disebutkan di situ, tapi batasannya. Nah, itulah mungkin keterbatasan dari pemerintah desa untuk mengkreasikan itu, gitu, Pak Taufik. Jadi memang tetap harus didukung. Iya. Tetap harus didukung konsep apapun yang bisa dijadikan BUMDes tersebut. Iya, karena dengan catatan Bung Iwan, bisa dipertanggungjawabkan keuangannya. Nah, makanya acuan awalnya itu ketika membangun BUMDes adalah musyawarah desa itu. Nah, kalau bisa sih kita ajak orang yang berkompeten. Tidak harus desindo lah ya gitu. Yang berkompeten soal BUMDes ini. Yang memang menguasai ya. Ya, sama analisa pasar. Ini kan kadang ini saya kritisi bukan Lampung Selatan, hampir di semua ya. Hampir semua kabupaten. Misalnya satu desa ini ngebangun BUMDes retail seperti Indomaret, nanti semua desa akan bangun itu ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan gitu. Seharusnya kan yang harus dibangun kalau misalnya potensinya dia singkong atau jagung, itu aja lah. Itu yang diangkat gitu. Sambil kita menganalisa dari hulu sampai hilir soal jagung ini tidak ada yang terbuang. Gitu. Jangan sampai jadi industri ikutan ya. Nah, kalau bisa jadi industri pembeda yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa dari hulu sampai hilir. Nah, itulah satu kelemahan kita ini ya. Kadang misalnya kayak pertanian, lagi hotnya adalah karet. Semua orang menanam karet. Cengkeh dihabisin. Cengkeh habis. Nah, sekarang cengkeh mahal. Iya. Ya kan? Semua orang nanam cengkeh. Ya kan? Gitu, akhirnya cengkehnya nggak mahal lagi, jadi rendah. Nah, inilah yang harus jadi acuan pemerintah desa atau masyarakat desa gitu. Iya. Oke, Bung Iwan, ini ada sesi terakhir ya. Himbauan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dari Bung Iwan terhadap topik yang sudah kita bahas tadi, seperti apa? Apakah ada pesan, kesan untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dan umumnya yang ada di Indonesia? Saya sih menghimbau untuk terus membaca. Nah, terus belajar. Ya, terus membaca dan terus belajar bahwa dengan adanya teknologi informasi ini, bahwa kita dapat ilmu gratis. Gitu, ilmu gratis, dan itu kita gunakan untuk manfaat banyak orang. Gitu, manfaat banyak orang, bahwa perkembangan ilmu atau perkembangan teknologi luasannya sangat luas dan dia bergerak sangat cepat gitu. Untuk Indonesia sendiri, kenapa kita dari beberapa orang sebelum 3 tahun lagi, mungkin Pak Taufik juga dulu tahu, sampai saya KNPI ya waktu itu, KNPI mengadakan pelatihan web desa, gitu. Kerjasama dengan Kominfo, melibatkan kelompok informasi masyarakat. Ya, benar. Itu artinya itu 3 tahun yang lalu itu orang belum membicarakan tentang revolusi industri 4.0. Kita sudah dimulai. Kita sudah mulai karena kita tahu satu bahaya dari kalau kita nggak cepat menyikapi ini, kita akan ketertinggalan sangat jauh. Gitu. Di forum manapun saya bilangin, untuk mengalahkan Cina, Indonesia perlu 100 tahun. Gitu. Yang tadinya mereka hanya mencontoh. Nah, sekarang suka atau tidak suka, Cina itu menjadi kekuatan. Jadi kekuatan baru. Kekuatan ekonomi. Iya. Kekuatan ekonomi baru bukan hanya di Asia, tapi udah di dunia ini. Karena apa? Mengalahkan Amerika ya? Iya, udah mengalahkan Amerika gitu. Karena mereka punya satu spirit bahwa mereka tidak jangan sampai tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Nah, untuk Indonesia, ayolah, kita nggak boleh anti-anti, nggak boleh anti Cina, nggak boleh anti
Apa yang bermanfaat bagi Indonesia ambil. Ambil. Ya, kita gunakan, kita jalankan untuk kepentingan bangsa ini. Betul. Gitu, karena kita ini masyarakat global. Ya. Gitu. Jangan Oke. malu untuk terus belajar, Iya. belajar dengan It- siapapun. Jangan malu untuk belajar dan jangan malu juga kok untuk meniru. Meniru Gitu. Iya, ATM, karena komputer amati, tiru, modifikasi. Hahaha, Gitu benar, kan? benar. Artinya selama panjang itu baik, kenapa tidak kita Iya, meniru yang betul. baik? Yang tidak boleh itu meniru hal yang buruk. Yang gitu. buruk. Iya, mungkin itu aja Iya. masukan dari saya untuk Lampung. Mudah-mudahan masyarakat Lampung Selatan lebih maju, lebih baik, lebih mandiri Amin. dan lebih bermartabat. Oke. Baik, Sobat di BFM dimanapun Anda berada, tanpa terasa 60 menit waktu kita dalam program acara Dialog Publik pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Nurul Ikhwan yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk bincang-bincang dengan kami, dan juga kepada para pemirsa pendengar Radio Dimensi Baru 93 FM. Terima kasih atas komentar dan pertanyaannya. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan Bung Ikhwan ya, dengan materi dan topik yang berbeda. Siap. Iya, oke.